Gini mas, saya sebagai orang beragama nih, saya tidak mengingkari adanya mitos, adanya dongeng, adanya khurafat. Sampean sendiri percaya kan? Yes. Ada. Kita nggak mengingkari itu. Orang beragama itu nggak berarti mengimani semua yang gaib itu dikatakan benar. Tidak. Tapi dalam saat yang sama kita juga percaya dengan hal-hal gaib. Sekarang itu banyak orang bilang ini nggak masuk akal, nggak ilmiah gitu ya. Iya. Nah, apakah hal-hal gaib itu, taruhlah kita bilang kayak surga, neraka, jin lah di sini ya, bukan hantu-hantu produk budaya misalnya. Segala sesuatunya tuh memang harus dibuktikan secara empiris atau bagaimana? Pertama gini, saya ingin mengoreksi kesalahpahaman banyak orang di luar sana nggak bisa membedakan tuh antara sesuatu yang mustahil menurut akal dengan sesuatu yang mustahil menurut kebiasaan. Jadi gini mas, dengan adanya agama justru menghambat kemajuan sebuah negara gitu. Itu pandangan Pak Ustadz bagaimana? Ya itu tadi. Kembali lagi kali ini di segmen Lika-Liku Akhir Zaman. Jadi guys, kemarin itu banyak banget yang request ke gua untuk undang Pak Ustadz Nuruddin. Nah, karena hari ini gua lagi baik, maka gua kabulin buat kalian semua. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah mau jadi narasumber di RJL nih Pak Ustadz. Terima kasih kembali, alhamdulillah. Ini menarik untuk dibahas ya di era globalisasi, teknologi yang semakin modern gitu ya. Kemudahan itu kan semakin mudah gitu ya hidup kita, dan bahkan ada yang mengatakan bahwa kecerdasan buatan itu sebagai Tuhan gitu ya. Dan ini menjadi tantangan tersendiri untuk tradisi, budaya, adat untuk mempertahankan nilai-nilai tersebut di era zaman sekarang. Tapi sebelum kita bahas itu, saya sempat dengar katanya Pak Ustadz ini sempat tertarik lah dengan pemikiran-pemikiran tokoh liberal. Itu ceritanya gimana? Dulu saya waktu jadi mahasiswa pernah ada fase itu. Ya masa-masa muda ya. Suka dengan hal-hal yang terlihat beda gitu loh. Ya biasalah. Sekarang saya kalau melihat anak-anak muda yang kayak gitu suka ketawa aja gitu loh. Aku pernah kayak gitu loh dulu. Tapi aku alhamdulillah udah tobat. Tobat dalam arti saya kalau sampai mempertanyakan hal-hal yang fundamental sih enggak. Mempertanyakan Tuhan, Nabi Muhammad itu enggak gitu. Cuman kayak terpukau aja dengan ide-ide yang terlihat beda dari yang lain ya. Terlihat segar gitu kan. Karena ternyata kalau misalnya kita memahami tradisi keislaman dengan baik, yang begituan itu sebenarnya bukan hal yang baru. Jadi saya cukup mengikuti perkembangan di media sosial, pandangan orang-orang yang kritis terhadap agama. Ya kalau misalnya mau dibantah tuh jawabannya udah setumpuk dari dulu itu. Cuma sayangnya kadang kita itu nggak begitu akrab dengan tradisi keulamaan kita sendiri. Kadang-kadang ada yang nggak bisa bahasa Arab tapi kok bicara panjang lebar tentang agama Islam. Loh Islam itu sumber ajarannya semuanya bahasa Arab, Qurannya bahasa Arab, sabdanya bahasa Arab. Mau paham tuh harus bisa bahasa Arab mas. Itu syarat paling pokok loh. Bahkan orang yang udah paham bahasa Arab pun belum tentu bisa memahami karena itu ada kaidah-kaidah keilmuan lagi. Jadi bicara agama itu tidak segampang memindahkan sendok dari tangan kanan ke tangan kiri. Bicara agama itu perlu pendalaman, orang perlu belajar sampai puluhan tahun bahkan. Kalau kita mau bicara agama dengan perspektif yang lurus, yang otoritatif, ya, yang bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya secara keilmuan. Nah, tapi di fase selanjutnya saya tersadarkan karena saya bertemu dengan salah seorang guru yang saya yakini betul sebagai orang soleh karena saya menyaksikan kesolehannya, ahli ibadah, keilmuannya matang, gurunya jelas. Di mana-mana saya kira ini kepakaran itu dipertimbangkan ya. Nggak bisa kita belajar kedokteran hanya dengan model baca buku kedokteran doang. Anda harus ditraining oleh seorang dokter, ya kan? Nah, jadi ahli agama juga gitu. Ditraining oleh ahli agama yang terbukti keahliannya. Saya sering menanyakan jadi kegelisahan saya itu kepada guru saya, kadang lewat cari kertas, terjawab. Dan jawabannya sudah ada memang. Nah, setelah itu saya mendalami ilmu logika, karena bagi saya itu adalah modal penting sebelum kita mengarungi
ragam pemikiran manusia. Harus paham kaidah berpikirnya kan. Ini Anda mau belajar apapun tuh isinya pemikiran kan. Harus paham kaidah berpikirnya. Saya dalami betul itu kaidah logika itu sampai saya nulis buku. Dan alhamdulillah gitu loh. Dulu yang dulu terpukau, sekarang saya justru kebalikannya. Suka merasa agak lucu aja gitu. Oh ya bisa ada ya orang punya pandangan kayak begini ya. Di saat kita itu sebetulnya sudah memiliki tradisi sedemikian kaya. Dan saya bisa pastikan nih, hampir semua, kalau langgan berkata semua, pertanyaan-pertanyaan kritis tentang agama itu bisa dijawab. Ada jawabannya. Perkaranya kadang ada yang tahu, ada yang nggak tahu gitu aja. Tapi kalau Anda nanya referensi, kaya sekali referensi kita ya. Ya, berarti titik baliknya pada saat nanya apa tuh Pak Ustadz? Misalnya begini, saya sering menyimak orang punya pandangan, katanya penafsiran Quran itu relatif. Kalau kita bicara Quran yang mana nih? Penafsiran satu kelompok dengan kelompok lain kan beda-beda nih, ya kan? Relatif semua tafsiran manusia itu. Semuanya itu nggak ada yang bisa mengklaim kebenaran mutlak gitu loh. Ya udah relatif semuanya. Kata guru saya nggak bisa begitu. Penafsiran itu ada yang relatif iya. Kita nggak menafikan. Dalam arti ada ayat-ayat Quran atau teks-teks suci yang multi tafsir. Orang bisa memahami begini, orang bisa memahami begini. Itu ada kita akui. Yeah. Tapi nggak semua ayat Quran itu begitu. Karena bagaimanapun kalau kita belajar kaidah penafsiran, ada teks-teks yang maknanya bersifat pasti, tidak menimbulkan keragaman penafsiran. Dalam bahasa agamanya itu namanya teks yang qat'i. Qat'i itu yang pasti gitu loh. Kalau Allah bilang qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa. Ya sudah, esa itu artinya esa gitu loh. Tidak berbilang, tidak terdiri dari bagian-bagian, tidak berbilang gitu. Enggak banyak penafsiran atau perbedaan penafsiran terkait ayat semacam itu. Laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak diserupai dengan apapun. Jelas banget kan? Tuhan itu beda dengan makhluk, udah selesai gitu loh. Tapi kalau bicara masalah-masalah fikih nih, makanya Mas kalau dalam masalah fikih itu suka muncul bedaan pendapat kan? Iya. Nah, kata guru saya nggak begitu. Jadi ada persoalan yang sifatnya itu multitafsir, ada persoalan yang bersifat pasti. Nah, kita harus fair dong. Karena bagaimanapun Tuhan itu memberikan kitab suci sebagai panduan. Panduan ini harus pijakan-pijakannya harus ada. Nah, dengan keragaman penafsiran ini harus ada ayat-ayat yang menjadi pijakan dan itu nggak bisa diperselisihkan. Kayak fondasinya gitu loh. Paham nggak Mas? Manakala ada ayat yang multitafsir, yang istilahnya mutasyabih dalam bahasa agamanya. Mutasyabih, ayat-ayat yang samar gitu loh. Dikembalikan kepada ayat yang muhkam namanya. Muhkam itu yang pemaknaannya jelas dan tegas. Kata saya, logik juga ya. Terus menerus begitu. Tapi saya tidak sampai, dan alhamdulillah tidak pernah sampai pada level menanyakan Tuhan itu ada apa enggak. Nabi Muhammad itu nabi atau bukan. Surga neraka itu ada atau enggak. Enggak. Saya dari dulu enggak pernah meragukan hal semacam itu. Hanya terpukau dengan pikiran-pikiran orang-orang modernis aja. Nah, ini menarik Pak Ustadz ya. Karena enggak jarang sekarang kita lihat di sosial media gitu ya. Banyak kisah-kisah orang ateis gitu ya. Kadang mereka suka bertanya gitu loh. Gimana cara membuktikan surga, neraka, jin, hal-hal yang gaib? Baik, sekarang begini, saya berharap ini menjadi kesempatan untuk meluruskan kesalahpahaman itu. Jadi saya ingin orang mengembalikan sudut pandang yang proporsional dalam melihat hal gaib. Gini Mas, saya sebagai orang beragama nih, saya tidak mengingkari adanya mitos, adanya dongeng, adanya khurafat. Sampean sendiri percaya kan? Yes. Ada. Kita nggak mengingkari itu. Orang beragama itu nggak berarti mengimani semua yang gaib itu dikatakan benar. Ya. Tapi dalam saat yang sama kita juga percaya dengan hal-hal gaib. Tapi landasannya apa gitu loh. Bagaimana caranya nih membedakan kepercayaan yang tepat dengan kepercayaan yang cacat. Saya kira ini diperlukan. Di luar sana ada orang yang memukul rata semua hal gaib itu khurafat. Tuhan, surga, neraka, udah itu nggak ada semuanya. Ya kan? Yeah. Sebaliknya Mas, ada orang yang suka mendramatisasi sesuatu yang sebetulnya bisa dijelaskan secara indrawi gitu ya, secara ilmiah, secara saintifik. Oh, karena nggak ada ditarik-tarik setan, kemudian ini ada yang nempelin begini. Ya kan ada gitu kan? Ada orang misalnya anaknya didiagnosa sama dokter tertentu katanya nggak ada apa-apa. Ya, bisa jadi diagnosanya kurang tepat kan? Tapi langsung ditarik kesimpulan, ini ada tuyulnya ini ada yang nempelin ini. Langsung ke dukun. Nah, sama-sama salah gitu loh. Yang mengingkari secara total salah, yang mendramatisasi secara berlebih juga salah. Kita ingin mengajukan sudut pandang yang sangat proporsional. Gimana caranya? Begini, untuk melihat kepercayaan terhadap hal gaib itu,
tepat atau tidak? Pertama harus kita bedakan antara hal gaib yang bersifat mutlak, dalam hal ini Tuhan ya, dengan hal gaib seperti surga neraka sebagai turunan keimanan kita kepada Tuhan. Surga neraka itu kan tempat yang disediakan Tuhan, ya kan, bagi manusia kelak. Tapi Tuhannya sendiri kan dibuktikan dulu kan, Tuhannya ada apa enggak gitu loh. Nah, menyangkut hal-hal gaib selain Tuhan, caranya itu adalah menguji keterpercayaan sumbernya. Perhatikan baik-baik. Ini omongan saya ini dasarnya bukan keimanan, tapi akal sehat. Tapi kalau ada orang mengabarkan hal gaib apapun, lihat sumber yang mengabarkan, terpercaya atau enggak. Oh iya. Nah, sekarang begini. Kalau sekarang misalnya, saya ini dulu pernah mondok, pernah saya mendengar mitos angka 13 itu bikin sial. Tahu nggak Mas itu? Ada. Atau mitos-mitos lain ya. Kalau kita tanya, dari mana itu sumbernya? Gak jelas loh. Ya, itu hanya itu dongeng-dongeng aja kan? Kita dengerin gitu. Iya, kalau saya mengingkari itu sah atau enggak? Ya sangat salah. Orang sumbernya juga gak terpercaya kok. Gak ada hubungannya dengan agama itu. Orang gak percaya itu. Atau jangan jauh-jauh deh tentang hantu-hantu di Indonesia tuh. Kalau Anda gak percaya misalnya dengan namanya tuyul, susur ngesot, sundel bolong, kuyang, kolor hijau. Karena saya hidup di Arab bertahun-tahun tuh gak ada tuh yang begitu. Di Indonesia doang itu. Andai kan ada orang gak percaya itu gak jadi masalah loh. Kenapa? Karena sumbernya masih bisa diragukan. Oke, itu ya. Jadi selama sumbernya masih bisa diragukan, kita berhak untuk meragukan. Sekarang Mas, ya kalau kita bicara surga, neraka, hari perhitungan amal, kemudian syafaat, atau misalnya fitnah kubur dan lain-lain, itu kalau kita cek sumbernya, ternyata yang mengabarkan itu adalah seorang manusia agung yang sudah terbukti kenabiannya. Garis bawahi kata terbukti ya. Karena saya ingin menegaskan bahwa kalau kita menyebut Nabi Muhammad sebagai Nabi, itu bukan dogma yang kita imani gitu aja. Landasan buktinya itu banyak. Dan saya mempelajari itu. Kalau perlu majelis tersendiri bukti ke Nabi Muhammad, ayo kita diskusikan. Tapi yang jelas terbukti kenabiannya. Nah, Nabi itu siapa sih? Nabi itu manusia yang diutus oleh Allah. Artinya manusia utusan Tuhan. Gampangnya begitu. Ya kan? Manusia utusan Tuhan yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada manusia yang lain. Oke? Saya mau nanya sekarang ke Mas Fajar. Kalau sekarang di hadapan kita ada kamera nih, yang lebih tahu tentang kamera ini siapa? Anda sebagai pengguna kamera, orang yang suka ngebenerin kamera, atau pembuat kamera? Yang lebih tahu komponen kamera ini. Kita sebagai pembuat kan? Bagus, pembuat. Sekarang alam semesta ini, kalau sudah kita buktikan diciptakan oleh Tuhan, dan Tuhan nanti akan kita buktikan ya. Kalau sudah terbukti alam ini diciptakan oleh Tuhan, berarti yang lebih tahu tentang alam semesta ini, mau yang hal gaib, mau hal yang tampak, Tuhan sendiri dong. Betul. Sebagai pencipta dong, logiknya kan gitu kan. Nah, Nabi Muhammad ini dapat pengetahuan dari Tuhan. Beliau mengabarkan ada surga, ada neraka, ada hari akhirat dengan segala rinciannya itu. Sumbernya terpercaya, dari Tuhan loh. Pertanyaan saya sekarang, dengan alasan apa Anda mengingkari itu? Kalau Anda tidak ingin percaya itu dengan alasan apa? Saya pengen tahu. Itu sumber terpercaya loh. Paling jauh Anda ingin meragukan ke Nabi Muhammad ya kan? Ayo kita debat aja. Nabi beneran apa enggak nih? Kalau sudah terbukti sebagai Nabi, dan Nabi itu menerima pengetahuannya dari Tuhan, sangat masuk akal kalau saya katakan semua yang dikabarkan Nabi itu benar dan faktual. Kenapa? Karena sumbernya terpercaya. Nah sekarang kalau kita bicara dari sudut pandang filsafat nih, dalam epistemologi, pengetahuan itu tidak selamanya terlahir dari pengamatan indrawi, dari panca indera. Ada pengetahuan yang terlahir dari informasi yang terpercaya. Namanya khobar shadiq dalam epistemologi Islam itu. Kabar yang jujur gitu. Ya Nabi itu diantaranya. Kan kabar Nabi. Nabi itu kan terima pengetahuan dari Tuhan nih. Tuhan mengabarkan sesuatu tentang ciptaannya. Ya kita percaya dong, kan dia pencipta. Iya enggak? Masuk akal maksud saya? Nah itu harus dibedakan. Jadi informasi gaib, kalau dia setelah kita cek, terbukti sabda Nabi nih. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa konsekuensi logisnya? Itu harus kita benarkan. Pembenaran itu landasannya ada pijakan rasionalnya. Bukan hanya sebatas kita terima selesai gitu. Enggak. Jadi gitu, poinnya itu tadi. Jadi menyangkut hal-hal yang gaib semacam itu, kita perlu menguji keterpercayaan sumbernya. Kalau yang mengabarkan surga neraka itu sampean, saya berhak ragu loh. Ya sampean siapa gitu kan? Andai kan sampean seorang ulama Mas, seorang ulama ya. Dan saya ragu dengan sampean, itu nggak akan mengurangi keimanan saya. Termasuk kalau di luar sana Anda bisa digabarkan oleh seorang kiai atau seorang ustadz mengabarkan hal gaib tertentu. Wajib percaya nggak? Lihat dulu sumbernya. Nggak wajib percaya, karena itu bukan rukun iman.
Kenapa nggak wajib percaya? Karena sumbernya bukan sosok yang maksum. Maksum itu terjaga dari kesalahan. Bukan nabi gitu loh. Selama bukan nabi ya bisa kita ragukan. Kalau ada mau percaya silahkan, tapi jangan maksa orang. Tapi kalau sudah menyangkut informasi yang sudah tersampaikan melalui lisan seorang nabi dan kenabiannya terbukti secara rasional dan bukti-buktinya berlimpah gitu kan, maka tidak ada alasan yang logis bagi kita untuk mengingkari hal gaib disampaikan oleh sumber terpercaya itu, ya kan? Ya. Nah, kalau Tuhan beda lagi. Kalau Tuhan itu nggak bisa sampean bilang Tuhan itu ada karena di firman Tuhan ada. Karena Al-Quran misalnya mengabarkan tentang keberadaan Tuhan dan Al-Quran diklaim sebagai firman Tuhan. Itu namanya circular reasoning. Anda pengen buktikan keberadaan Tuhan, sandarannya adalah firman Tuhan. Paham nggak? Kan muter itu pada akhirnya. Nah ini saya potong dulu Pak Ustadz. Karena pasti orang-orang yang nggak percaya Tuhan pasti nanya, bukti keberadaan Tuhan apa? Bagus. Makanya saya mengoreksi dulu jawaban tadi. Jawaban kalau misalnya ditanya apa buktinya Tuhan ada? Ini di Al-Quran. Al-Quran mengatakan Tuhan ada. Nah itu jawaban yang keliru. Karena Anda mengatakan Quran firman Tuhan kan? Lah Tuhannya dibuktiin dulu dong. Iya. Masa mengatakan Tuhan ada dengan merujuk pada teks yang diklaim berasal dari Tuhan, Tuhannya belum kita buktiin. Paham nggak? Iya. Walhasil, kalau pengen buktiin keberadaan Tuhan, satu-satunya semen perekat antara kita dengan semua manusia itu akal sehat. Karena itu kalau pengen buktiin keberadaan Tuhan, pembuktiannya itu harus menggunakan hukum yang bersifat universal. Saya sering menjelaskan tentang hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Begini, kita dalam kehidupan sehari-hari nih, saya sekarang minum kopi nih. Itu nalar saya tadi dikasih kopi ini, saya nggak ngelihat yang buat kopi ini siapa. Tapi kalau di sewaktu-waktu saya dihadapkan ini meja kosong, saya keluar tiba-tiba ada kopi, itu logika kita langsung main. Ini pasti ada yang buat, ya kan? Sekalipun saya nggak lihat yang buat kopi ini gitu loh. Kenapa? Karena kita percaya. Jadi nalar sehat kita itu tersetting sejak awal percaya bahwa setiap akibat itu butuh kepada sebab. Sampai nggak perlu bukti itu kan untuk mengatakan setiap akibat pasti ada sebabnya. Betul. Ada orang kebakaran ya pasti ada sebabnya. Ada kebakaran pasti ada sebabnya. Ada penyakit ada sebabnya. Makanya muncul kedokteran ya kan? Ya kan? Yeah. Jadi saintis itu di mana-mana pasti percaya hukum sebab akibat ini. Yang tidak percaya hukum sebab akibat pun Mas, pada akhirnya akan dipaksa untuk percaya. Karena ketika dia bilang saya tidak percaya dengan hukum sebab akibat. Dengan alasan ini. Ketika Anda menyertakan alasan, Anda meyakini alasan Anda menjadi penyebab bagi lahirnya kesimpulan Anda. Itu misalnya sebab akibat ya kan? Gak ada celah bagi itu memikirkan sebab akibat itu, benar gak? Walhasil, dengan hukum universal ini, sekarang kita berhak untuk bertanya. Alam ini kan bermula, ada permulaannya kan? Ini saintis setahu saya sudah sampai pada kesimpulan itu, bahwa alam ini ada permulaannya. Dari ledakan besar paling tidak kan, teori ledakan besar, teori Big Bang itu. Nah, secara logika kita berhak untuk bertanya apa sebab dibalik itu, ya kan? Apa sebab dibalik itu? Kita pengen nanya itu aja. Kalau kita katakan apa sebab dibalik itu sebenarnya bukan pertanyaan khas saintifik, bukan pertanyaan khas saintis. Karena saintis itu menjelaskan tentang fenomena alam fisik saja. Dia menjelaskan bagaimana alam bermula, how it's begin, gitu ya. Bagaimana dia bermula. Tapi apa sebab dibalik itu bukan pertanyaan sains, itu pertanyaan filosofis, pertanyaan logis. Tapi harus dijawab. Kenapa harus dijawab? Ya karena faktanya sehari-hari kita nggak mengingkari hukum sebab akibat itu, paham nggak? Nih lihat nih, kita belum menggunakan ayat Quran ya, dan kita nggak menggunakan ayat Quran, kita menggunakan logika sehat. Lihat Mas Fajar, sekarang kalau misalnya ada dua barang, ini setara ya, sejelas-jelas mungkin saya pengen jelasin. Alam ini tuh harus ada nggak sih? Nggak harus. Harus tiada nggak? Nggak harus juga kan? Artinya dia bisa jadi ada, bisa jadi nggak ada, bener nggak? Iya. Nih, kayak setara begini. Sekarang dia ada. Artinya ini terberatkan salah satu sisinya, ya nggak? Iya. Sampean kalau melihat timbangan di pasar, yang tadinya setara kemudian terberatkan, ada sesuatu nggak di baliknya? Ada pasti. Pasti kan? Iya. Pasti ada kan? Nah sekarang kita berhak dong untuk nanya, alam ini secara ontologi, secara wujud, bisa jadi ada, bisa jadi nggak ada. Manakala dia ada, kita berhak loh nanya apa sebab di balik itu. Pertanyaan ini logis kan? Iya. Kemudian kalau misalnya dikatakan, oke, sebabnya adalah alam itu sendiri, mustahil. Masa dua timbangan yang tadinya setara terberatkan oleh dirinya sendiri, mungkin nggak? Ya, nggak mungkin. Nggak mungkin kan? Ada sebab selain itu kan? Sebabnya bukan timbangan itu kan? Sebabnya adalah yang lain kan? Nah gitu logikanya. Berarti kalau begitu sebab dibalik keberadaan alam ini bukan sesuatu yang merupakan bagian dari alam. Dia beda dengan alam. Tinggal kita debat aja di situ. Apa sesuatu yang beda dengan alam itu?
Pada akhirnya Mas, kita itu akan, kalau kita terus menggunakan logika semacam itu, pada akhirnya kita akan berakhir pada satu sebab yang tidak disebabkan. Karena kalau itu nggak berakhir pada satu sebab yang tidak disebabkan, alam ini nggak bakal ada. Nih lihat, ini ada kamera 1, 2, 3. Saya bilang sama Mas, jangan nyalakan kamera ini kecuali setelah kamera ini. Jangan nyalakan kamera ini kecuali setelah kamera ini. Ini juga jangan dinyalakan kecuali setelah kamera ini. Terus nggak ada ujungnya Mas. Saya mau nanya sekarang, adanya kamera yang nyala nggak pada akhirnya? Kalau digantungin terus-terus gitu loh. Ini nggak boleh nyala kecuali setelah ini. Nggak ada yang nyala. Nggak ada yang nyala kan? Iya. Bagus. Alam semesta itu Mas, kalau keberadaan ini digantungkan kepada ini kepada ini, kagak ada ujungnya, nggak bakal ada alam semesta ini. Masuk akal nggak? Sekarang kan ada di alam semesta. Berarti kalau begitu, dia berakhir silah-silah sebab akibat ini pada satu sebab yang tidak disebabkan oleh yang lain. Dan sebab ini pastinya dia punya pengetahuan yang sempurna, kuasa yang sempurna, kehendak yang sempurna. Karena nggak mungkin sosok yang tidak punya pengetahuan, tidak punya kuasa mengatur alam semesta, iya nggak? Itu yang dalam bahasa agama disebut sebagai Tuhan. Oke, Anda tidak percaya Tuhan. Saya mau tahu bagaimana tawaran solusinya. Bagaimana Anda menjelaskan alam itu bermula? Ya alam bermula dari singularitas, sebuah titik yang sangat panas, lalu terjadi ledakan besar. Saya mau nanya, apa di balik itu? Sebab di balik itu salah. Saya sampai ngeliat blender mulai berproses gitu kan. Saya nanya siapa yang buat blender kan? Sederhana itu. Ngeliat jam tangan nih, jam tangan. Gak mungkin lah dia sendirinya sendiri, dia berproses. Tapi saya berhak untuk bertanya kan, kenapa itu bisa terjadi dan siapa di balik itu? Oke. Jadi poin saya menyimpulkan Tuhan ada. Nah, Tuhannya dibuktikan ada kan? Nah, tentu di sana tuh ada pembahasan tentang tasalsul, regresi, kemustahilan tasalsul. Harus dibuktikan juga sebetulnya bagaimana silsilah sebab akibat itu gak mungkin gak berujung. Harus dibuktikan. Dan saya sudah buktikan itu di buku yang saya tulis. Silahkan nanti dibaca. Banyak teolog sudah membuktikan itu. Kalau regresi yang tidak berakhir ini mustahil, berarti harus ada wujud yang tidak disebabkan itu. Itulah yang kita sebagai Tuhan. Tuhannya ada. Lalu Tuhan itu mengabarkan informasi kepada nabinya. Dia pencipta nih. Nabinya menyampaikan dengan lisannya ada surga, ada neraka, ada ini. Saya mau nanya apa alasan Anda menolak itu gitu loh. Sementara itu berasal dari pencipta. Oh gitu, paham nggak? Makanya untuk buktikan hal gaib semacam itu Mas, kalau menyangkut sesuatu yang selain Tuhan, kalau orang nggak percaya Tuhan tuh nggak bakal selesai. Harus kita buktiin dulu ya hadapannya Tuhan tuh beneran ada gitu, paham nggak? Kemudian tahap selanjutnya Nabi Muhammad itu beneran Nabi. Terbukti dua hal itu, dan terbukti bahwa Nabi Muhammad mengabarkan hal-hal gaib, termasuk hal-hal gaib yang terjadi di masa lampau. Kita nggak pernah tahu. Kayak misalnya kejadian yang melibatkan para penyihir yang hidup di zaman Nabi Musa. Anda kamu nggak pernah ketemu kan? Nggak pernah. Tapi kenapa Anda percaya? Kenapa Anda percaya kepada Nabi namanya Ibrahim, Adam, Idris, kisah-kisah masa lampau? Iya. Jawabannya disampaikan oleh orang yang terpercaya. Sumber yang terpercaya. Kalau andaikan Nabi Muhammad manusia biasa, tidak punya bukti kenabian hanya pengakuan doang, pengakuan sepihak doang. Kita semua berhak untuk meragukan. Masalahnya faktanya berbeda. Ini manusia agung luar biasa, bukti-bukti berlimpah sekali. Karena itu kita punya alasan yang masuk akal untuk mengingkari itu. Bedakan itu ya, maksud saya itu cara terbaik untuk menyikapi kepercayaan terhadap hal gaib itu. Ini menarik banget ya, tapi Paraleng dan Erjel Sacet panas nggak kepalanya? Minum dulu kali ya. Nah, perdebatan soal Tuhan itu ada atau enggak kan sebenarnya udah lama banget berlangsung. Lama banget, iya. Dan saya pernah dengar gitu ya, bahwa memang ujungnya itu alam itu dibuat oleh yang maha besar dan yang maha kuasa. Gitu. Pastinya. Nah, ketika sudah yang maha besar dan maha kuasa, jadi di situ tidak ada sebab lagi oleh karena itu. Iya, karena kalau gini, suka ada nanya siapa yang menciptakan Tuhan kan? Nah kalau diciptakan namanya bukan Tuhan lah. Iya kan? Kalau diciptakan siapa yang ujungnya di situ ya kan? Iya, harus mentok sampai satu wujud yang tidak disebabkan itu. Yes. Ya tadi logikanya, logika kamera tadi, ingatkah kamera tadi itu? Kalau dibilang gak boleh dinyalain setelah ini setelah ini, digantungin semuanya. Ya gak ada yang nyala dong kalau gitu. Jadi kalau seandainya keberadaan alam ini bergantung kepada A kepada B kepada C, itu gak ada ujungnya, gak bakal ada alam ini kan? Ya, harus ada satu kamera yang dinyalakan dulu. Dia gak digantungkan dengan kamera yang lain. Baru yang lain nyala semua, bener gak? Iya. Nah, begitu juga, itu logika paling sederhana loh. Itu mengatakan bahwa silsilah sebab akibat di alam semesta ini harus berakhir pada satu wujud yang maha mutlak, yang maha sempurna, dia punya pengetahuan, punya kehendak, dia maha hidup, maha berbicara, dan maha segala-galanya. Nah, orang materialis menganggap bahwa
Asal muasal itu adalah materi. Ya tinggal Anda pilih aja. Materi yang bisu tuli yang tidak bisa ngapa-ngapain itu mungkin nggak masuk akal nggak? Jadi sebab utama dari keteraturan alam semesta ini gitu loh. Gak masuk akal lah. Tinggal kita pilih aja tuh. Orang beragama menawarkan jawaban yang bagi saya itu sangat logis dan saya nggak menemukan jawaban lain yang lebih rasional ketimbang itu. Tanya aja sama orang ateis gimana tuh kalau misalnya kepercayaan Tuhan, saya pengen tahu bagaimana alam bermula. Dia akan jelaskan dengan penjelasan saintifik kan? Saya mau nanya apa di balik itu? Apa sebab utama di balik itu? Gak akan bisa jawab dia. Sebabnya adalah alam itu sendiri. Masa sampean disebabkan oleh diri sampean sendiri? Masuk akal nggak? Ini baju dirangkai oleh dirinya sendiri. Masuk akal nggak? Nggak bisa dong. Nggak bisa dong. Harus ada yang buat dong. Yang buat baju beda dengan baju. Sampean dengan orang tua sampean dua hal yang berbeda. Yang buat alam bukan alam gitu loh. Sesederhana itu. Ini penjelasan sederhana. Kalau mau diperinci secara sophisticated, secara lebih canggih lagi, banyak sekali loh yang durayannya. Ya cuma nggak kira-kira berhadapan dengan audiens yang ya kayak saya kira relevan dengan jawaban semacam ini, maka kita kemukakan jawaban semacam itu ya. Kalau buku-buku banyak sekali itu. Nah Pak Ustadz, kalau kita bicara tentang hal-hal gaib, sekarang itu banyak orang bilang ini nggak masuk akal, nggak ilmiah gitu ya. Iya. Nah, apakah hal-hal gaib itu, taruhlah kita bilang kayak surga, neraka, jin lah di sini ya, bukan hantu-hantu produk budaya misalnya. Segala sesuatunya tuh memang harus dibuktikan secara empiris atau bagaimana? Pertama gini, saya ingin mengoreksi kesalahpahaman banyak orang di luar sana nggak bisa membedakan tuh antara sesuatu yang mustahil menurut akal dengan sesuatu yang mustahil menurut kebiasaan. Jadi gini mas. Menurut kebiasaan, ada nggak orang mampu membelah lautan dengan tongkat? Menurut kebiasaan lo ya? Nggak ada. Menurut kebiasaan kan jarang itu terjadi ya kan? Bahkan mungkin nggak ada sama sekali. Nggak ada. Ada misalnya orang dibakar tapi nggak terbakar. Menurut kebiasaan, saya bilang menurut kebiasaan. Itu mustahil kan? Biasanya kalau misalnya orang dibakar ya udah kebakar gitu loh. Kalau nggak ada halangan. Atau misalnya menurut kebiasaan, ada nggak orang tertidur selama ratusan tahun, bangun dalam keadaan normal, kebiasaan kan, tapi menurut akal tuh mungkin. Akal kita itu punya jangkauan lebih luas ketimbang realitas luar yang kita lihat. Jadi gini, gak ada hukum akal yang dilanggar manakala saya percaya ada manusia agung bernama Musa alaihissalam, dia punya mukjizat dan Tuhan di balik itu semua dia membelah lautan dengan tongkat. Gak ada hukum akal yang dilanggar. Jadi kalau kita belajar logika, tahu betul tuh hukum akal itu apa? Hukum non kontradiksi misalnya. Atau hukum kausalitas, atau hukum identitas. Nih saya beri contoh ya, contoh yang mustahil menurut akal sekarang. Tadi kan kebiasaan. Saya bilang sama sampean sekarang, ini adalah kopi tapi juga bukan kopi. Itu mungkin atau mustahil? Coba, ini kopi sekaligus bukan kopi. Mustahil. Mustahil kan? Akalan menerima nggak? Enggak. Nah itu namanya mustahil menurut akal tuh. Gak masuk akal itu. Gak masuk akal. Ada sesuatu yang bilang kopi itu juga bukan kopi. Atau begini, masuk akal nggak kalau sekarang saya bilang saya ini hidup sekaligus saya itu mati? Nggak masuk? Iya nggak masuk akal lah, nggak masuk akal. Itu contoh penjelasan sesuatu yang nggak masuk akal karena mustahil menurut akal karena dia melanggar hukum akal, hukum non kontradiksi namanya. Oke? Nah, sementara mukjizat para nabi atau hal-hal ajaib yang kita terima dalam, tentu sekali lagi nggak semua hal ajaib. Tapi kalau hal ajaib itu atau mukjizat itu terkabarkan sumber yang terpercaya, kita katakan itu mungkin secara akal loh. Nah, mungkin secara akal kemudian datang kabar terpercaya mengabarkan itu. Dengan alasan apa Anda mengingkari? Saya pengen tahu nih, bagi orang-orang yang suka bilang nggak masuk akal, ini nggak masuk akal. Anda paham hukum akal nggak sih sebenarnya? Nah, gimana tuh? Itu rata-rata orang nggak paham hukum akal gitu kan. Jadi sesuatu yang gini, sekarang saya beri contoh yang lebih real lagi. Sesuatu yang mustahil menurut akal. 4 dengan 8 lebih besar mana mas? 8. Mustahil atau mungkin menurut akal? Angka 4 lebih besar dari 8. Mustahil. Bagus. Gak masuk akal kan? Kalau dibilang 4 lebih besar dari 8, ya gak? Itu contoh mustahil menurut akal. Paham gak? Karena dia melanggar hukum akal. Hukum akal mengatakan keseluruhan lebih besar dari sebagian. Ya kan begitu? Sampean dengan tangan sampean lebih besar mana? Ya sampean lah. Itu hukum akal loh. Mustahil ada tangan orang lebih besar dari orangnya gitu loh. Itu contoh mustahil menurut akal. Yang kita terima dalam penjelasan Al-Quran, kisah para mukjizat para nabi itu bukan sesuatu yang mustahil menurut akal. Dia hanya mustahil menurut kebiasaan. Sesuatu yang mustahil menurut kebiasaan itu pada dasarnya mungkin secara akal. Catat itu baik-baik ya. Catat itu baik-baik. Kemudian ketika dikatakan sains kan nggak bisa membuktikan itu.
sains itu jangkauannya terbatas pada fenomena alam fisik. Jadi objek kajian sains itu gak bersinggungan tuh dengan hal-hal yang sifatnya non-indrawi, dengan yang metafisik. Jadi Anda tuh begini, salah ketika bilang sains gak bisa membuktikan surga dan neraka. Sains gak bisa membuktikan Isra Mi'raj itu benar-benar terjadi atau tidak. Sains gak bisa membuktikan keberadaan Tuhan. Bukan gak bisa membuktikan, emang bukan bidangnya untuk membuktikan, paham gak? Oke. Nah, saya mau nanya sekarang sama Mas. Meteran dengan timbangan. Nih, kalau misalnya mau nimbang jeruk pakai meteran atau pakai timbangan? Nimbang jeruk. Timbangan ya? Bagus. Kenapa? Karena itu yang sesuai kan? Kalau saya pengen ukur baju, pakai kiloan atau pakai meteran? Meteran. Bagus. Kalau kita bicara objek-objek di luar sana, kalau objek itu bersifat indrawi, sains relevan untuk itu. Karena itu objek kajian sains, ya kan? Sekarang misalnya para saintis meneliti tentang COVID-19. Memang objek kajiannya. Dia meneliti tentang alam semesta apa saja, proses terjadinya di alam semesta apa saja, itu berhak dia berkata itu, ya kan? Tapi menyangkut objek-objek yang metafisik, yang non-indrawi itu, sains itu bukan bidang kajian yang bahas itu, gitu loh. Jadi bukan sains gak bisa membuktikan keberadaan roh. Loh, emang sejak awal sains itu bidangnya bukan itu. Terus gimana caranya nguji sesuatu metafisik? Ya tadi saya bilang, kalau berkaitan dengan Tuhan, mau tidak mau sebutnya secara rasional. Kalau berkaitan hal gaib selain Tuhan, maka caranya menguji keterpercayaan sumbernya. Begitu ya. Bukan apakah dia bisa dibuktikan secara saintifik atau tidak. Karena sains itu bukan satu-satunya pengetahuan yang valid. Oke, saya sudah sampaikan di perdebatan itu bagaimana pengetahuan saintifik itu nggak bisa berjalan, nggak bisa dijustifikasi kebenarannya tanpa pengetahuan rasional. Tanpa pengetahuan rasional kita nggak akan bisa berkata apa-apa. Nih, saya nanya sama sampean, sekarang ini namanya apa? Ini namanya apa? Tasbih. Tasbih. Ini bukan tasbih loh, Mas. Loh. Ini adalah sesuatu yang diberlakukan kepadanya konsep universal namanya tasbih. Oke. Tasbih itu bukan ini. Tasbih itu konsep adanya di sini nih, tasbih. Baju. Mana yang disebut baju itu? Saya mau nanya sekarang, ada nggak namanya baju itu? Oke. Yang sampean pakai itu bukan baju loh, karena baju bukan cuma ini. Konsep baju itu konsep yang kita rumuskan dengan analisis rasional. Ada namanya itu, kalau dalam begitu ada namanya genus, ada diferensia. Lahirlah konsep namanya baju. Ada ini, ada itu, ada ini baju. Ini hanyalah salah satu individu yang diberlakukan kepadanya konsep universal namanya baju. Dan indera Anda itu nggak akan bisa tuh mengkonsepsi hakikat baju itu apa, iya nggak? Bisa nggak Anda menangkap hakikat baju dengan indera Anda? Nggak bisa loh. Iya. Ini sekarang Fajar Aditya, saya mau nanya sekarang. Kalau saya ingin tahu hakikat sampean dengan indera saya bisa nggak? Yang saya lihat itu cuma tampilan kulitnya, kemudian ukuran badannya, bukan sesuatu yang inti dari dirinya, ya nggak? Sesuatu yang inti dari beliau ini hanya bisa saya buktikan secara rasional, bahwa dia adalah hewan yang berpikir, rational animal, ya kan? Manusia, ini adalah manusia dan manusia adalah hewan yang berpikir. Keberpikiran itu mana? Terindra apa enggak? Nggak ada. Tapi kita menangkap itu dengan analisis rasional, bukan dengan pengamatan indrawi. Walhasil saya pengen bilang, tanpa pengetahuan rasional Anda nggak akan bisa berkata ini tasbih, ini gelas, ini meja, ini baju, ini celana. Karena indera Anda itu nggak berkata apa-apa coba tentang ini. Ayo, indera Anda mau ngomong apa tentang ini? Ini warna hitam. Ini warna hitam. Hitam itu nggak cuma ini loh. Maaf, ini Anda pikirkan ini adalah warna. Warna itu nggak cuma ini kan? Konsep warna itu nggak ada secara indrawi loh Mas. Mana coba namanya warna itu? Ini ada namanya hitam, ini namanya hijau, begini. Konsep warna saya pengen tahu mana. Itu hanya ada dalam analisis rasional kita. Kita berlakukan kepada subjek objek-objek yang ada di alam luar ini. Itu contoh kalau kita mau bahas secara mendalam ya. Oke. Tapi paling gampang kausalitas tadi deh. Kausalitas tadi itu hukum rasional. Kalau sekarang saya bilang saya lapar kemudian saya makan, hilangnya rasa lapar jadi akibat, makanan menjadi sebab. Yang real, yang betul-betul terlihat oleh panca indera saya itu adalah makanan. Yang saya rasa adalah rasa lapar. Mana yang namanya sebab itu? Gak ada loh. Mana yang namanya sebab? Saya tunjukin sama saya sekarang. Terindra apa nggak sebab itu? Anda lapar. Kan lapar kan sesuatu objek yang terlihat secara indrawi, ya kan? Yeah. Nggak, maaf, makanan. Yeah. Hilangnya lapar bisa kerasa sama kita, ya nggak? Hilangnya rasa lapar bisa kerasa sama kita. Tapi yang namanya sebab itu mana? Sebab akibat itu mana di mana? Nggak ada. Itu pengamatan rasional, ya kan? Yeah. Melihat hubungan antara A dengan B, ini memberikan efek kepada ini, lahir konsep namanya sebab dan akibat. Tapi dia tuh nggak ada di alam luar namanya sebab akibat itu kan? Contoh bahwa tanpa pengetahuan rasional, pengetahuan empiris yang dikembangkan oleh para saintis itu nggak akan bisa kita buktikan kesahihannya. Walhasil kalau kita mau bicara
ilmiah atau tidak ilmiah harus dikembalikan kepada ilmu itu sendiri apa. Ilmu itu kan nggak selamanya teramati oleh panca indera. Sesuatu yang sifatnya rasional dalam arti berdasar pada hukum-hukum rasional yang bersifat pasti, itu saya kita katakan ilmiah. Karena itu ilmiah tapi berkata ilmu kan. Betapa dangkalnya Anda hanya membatasi pengetahuan dengan panca indera. Bedanya ada dengan hewan kalau begitu, dengan binatang. Binatang punya panca indera, kita punya panca indera. Yang menjadi pembeda kita itu dengan yang lain itu Mas, itu nalar kita, rasio kita. Jadi kalau Anda mengatakan pengetahuan indera, pengetahuan ilmiah, masa pengetahuan rasional nggak bisa dikatakan ilmiah, sementara pengetahuan rasional itu adalah landasan di balik pengetahuan empiris dan indrawi itu. Super sekali. Iya kan? Nih kita. Iya kan? Iya kan? Kuliah 6 SKS nih, Pak Ustadz. Iya makanya itu apa sebetulnya? Tapi gini Pak Ustadz ya, ini kan perdebatan ketuhanan ini sebetulnya sudah terjadi lama gitu ya. Dan apa sih perbedaan antara filsafat Barat gitu dengan filsafat Timur atau dalam ini filsafat Islam lah? Saya kira itu tadi ya, yang cukup mencolok itu. Ada aliran filsafat Barat itu cenderung mengabaikan wahyu sebagai sumber pengetahuan. Kenapa? Karena ya itu tadi, mereka itu ketika ingin memvalidasi apakah wahyu ini benar dari Tuhan atau tidak, mereka nggak punya toolsnya. Sementara Islam itu kaya akan alat pembuktian itu. Untuk kita mengatakan wahyu itu ada atau tidak, Tuhan harus dibuktikan dulu kan, ada atau enggak. Karena wahyu itu informasi yang berasal dari Tuhan. Ya enggak? Ada argumen-argumennya. Ya kan? Berlimpah sekali. Saya dulu kuliah beneran, pengen melihat beneran gitu loh. Ada satu buku diktat saya di kuliah itu, beraja namanya kitab Syarhul Maqasid. Itu 5 jilid segini nih. Ada namanya Syarhul Mawaqib itu 8 jilid. Itu kalau Mas baca kitab itu, dari jilid 1 sampai jilid 8, itu 1 sampai 5 atau 6 itu bahas filsafat semuanya. Bahas akidahnya itu jilid ke-7 apa jilid ke-6 itu saya lupa. Itu nanti di ujung-ujungnya. Untuk membuktikan bahwa semua yang kita iman itu punya landasan filosofi semuanya gitu loh. Gak ada yang dogma itu. Yang bisa dogmatis dalam arti udah percaya aja, buktinya gak ada. Gak ada dalam malah gak ada ya? Gak ada. Justru Ustadz Nuruddin malah mempopulerkan kalau ada orang nanya apa bukti Tuhan gitu. Nah ini ada di kitab itu. Malah bukan itu jawabannya. Dijawab. Bahkan gini, ada pertanyaan-pertanyaan yang kritis tentang ketuhanan itu kan. Saya dulu pernah ngumpulin itu pertanyaan-pertanyaan gitu, saya kumpulin, saya jawab aja gitu kan, bermodalkan kitab kuning yang saya pelajari di Al-Azhar. Itu saya tulis Mas, saya tulis. Jadi buku 400 halaman. Wow. Hampir itu saya bawain nanti kasih buat sampean. Itu pertanyaan-pertanyaan, mengcover pertanyaan-pertanyaan aneh tentang ketuhanan, juga seputar ketuhanan. Nanti dibaca itu 400 sekian halaman, udah saya kumpulin tuh. Tadi saya ngisi seminar di PTIG itu, beberapa ngajukan pertanyaan kayak gitu. Udah ada jawabannya. Jangan khawatir gitu loh. Kita tinggal belajar aja sebetulnya. Karena kan sekarang itu ya, seakan-akan ini ya, saya bilang seakan-akan bahwa Barat itu seperti menuhankan logika. Iya. Nah sedangkan ketika kita berbicara hal gaib, pasti orang nanya, logikanya mana gitu. Nah ini berarti hari ini terjawab sudah. Nah iya, itu tadi kata saya bilang bahwa sesuatu yang gaib itu, yang menyangkut selain Tuhan, pembuktiannya adalah menguji keterpercayaan sumbernya. Oke. Itu sah dong secara logis gitu kan. Karena kalau Anda mengatakan, oh sains nggak bisa membuktikan itu seolah-olah Anda menggeret gramatika bahasa Inggris, ngoreksi gramatika bahasa Arab. Kagak nyambung gitu loh. Bukan ranahnya kan. Bukan ranah sains bicara surga neraka hal gaib itu. Itu ranahnya adalah pembicaraan filosofis, pembicaraan teologis yang itu punya metodenya tersendiri. Nah itu tadi metodenya. Kalau hal gaib itu diuji keterpercayaan sumbernya. Kalau sumbernya terpercaya dari Nabi beneran gitu loh. Mau tidak mau kita nggak bisa mendustakan karena itu kan Nabi utusan Tuhan. Tapi kalau sumbernya itu tidak terpercaya, maka kita sah untuk meragukannya. Nah ini nyambung nih dengan fenomena beberapa belakangan ini pemuka-pemuka agama yang suka mempromosikan cerita-cerita yang terlihat bombastis gitu ya, itu anak gak wajib percaya loh. Karena bukan Nabi yang mengabarkan kan? Bukan Nabi yang mengabarkan dan bukan kitab hadis yang mengabarkan. Hadis kan sabda Nabi ya. Tapi itu informasi yang sifatnya penerimaannya kalau Anda mau percaya ya monggo, tapi Anda nggak bisa maksa orang lain gitu loh. Iya. Bukan bagian dari keimanan gitu ya. Tapi kalau sudah menyangkut hal-hal yang disampaikan oleh lisan seorang nabi, maka secara filosofis pun gitu ya, sumber terpercaya itu sah dijadikan sumber pengetahuan yang valid. Oke, itu kata kuncinya. Sumber terpercaya itu sah dijadikan sumber pengetahuan yang valid. Kecuali Anda bisa membuktikan bahwa Muhammad SAW itu bukan Nabi. Ayo, kalau bisa membuktiin itu tuh, saya bisa terima kesimpulan Anda. Itu dongeng semuanya.
Surga neraka itu dongeng semuanya. Asalkan Anda buktiin dulu nih. Dia manusia biasa, bukti kenabiannya batal semuanya. Ya ayo kita debatin aja gitu kan. Dan kita bisa di-challenge. Jadi akidah Islam itu bisa di-challenge secara rasional. Ya, secara rasional, bukan secara doktrinal. Ini menarik ya Pak Ustadz ya. Saya jadi teringat itu saya punya kawan gitu ya, yang mudah-mudahan sampai sekarang dia masih memegang teguh ajaran agama Islam itu. Dan dia orang terpercaya. Saya kalau bisnis itu biasanya lihat dulu nih orang bisa dipercaya apa enggak sih. Iya kan. Ini dalam hal bisnis dah. Dalam bisnis loh. Akhirnya saya berapa kali bisnis sama dia tuh. 1.000 aja kalau misalnya dia utang pasti dibalikin. Jangan ada utang repot nih di akhirat gitu. Makanya 1.000 gitu. Nah ini saya jadi mikir nih, oh ini maksudnya begini nih yang terpercaya. Iya nih. artinya gini loh. Nah ini bagus, perbincangan bagus. Artinya dalam kehidupan sehari-hari pun penerimaan kita terhadap informasi yang terpercaya itu sah kan? Iya nggak? Disadari atau tidak loh. Ada tuh kadang-kadang kalau misalnya ada teman 30 tahun hidup sama dia nggak pernah dia bohong tuh. Orang itu berakhlak luar biasa. Yes. Dia ngomong apa aja kita percaya kan? Ini seorang nabi loh, bukan manusia biasa. Yang kenabiannya itu bukti-buktinya banyak gitu loh. Ya mas saya nggak punya alasan. Apalagi mas Nabi Muhammad itu, kalau kita cek biografi kehidupannya yang berjilid-jilid itu kehidupannya, lengkap kan kehidupan Nabi Muhammad itu sejarahnya. Itu nggak pernah ditemukan satu riwayat pun bahwa beliau itu pernah berbohong. Sebelum jadi nabi pun gelarnya itu as-sadiqul amin, yang jujur lagi terpercaya. Orang jujur, terpercaya, berintegritas, punya akhlak, tiba-tiba ngaku sebagai utusan Tuhan, ngasih bukti lagi. Mau ngomong apa kita? Ya gini, kalau orang menolak itu harus bukti juga dong gitu. Apa buktinya? Saya pengen tahu. Kalau orang mengatakan Tuhan tidak ada, buktinya apa? Saya sudah membuktikan dan kita membuktikan nih. Dan kita sah nanya kayak gitu. Sama orang-orang yang ngotot untuk mengatakan tidak ada, ini buktinya apa? Ketika kita sudah membuktikan, ya. Kita sudah membuktikan. Saya dari dulu nyari buku ateis apa yang secara filosofis bisa meruntuhkan klaim keberadaan Tuhan. Secara filosofis loh ya. Saya nyari-nyari itu nggak ada. Tapi Anda kalau nanya sama saya, kasih tahu mas buku-buku yang bertebal berjilid-jilid yang buktikan keberadaan Tuhan. Ayo saya bisa ngasih. Ada yang 700 halaman, ada yang 500 halaman, ada yang tadi saya bilang 8 jilid, ada yang sekian jilid, ada yang 12 jilid. Ya Allah. Itu kalau kita bicara bukti. Bukunya Richard Dawkins, mau nyebut Dawkins yang The God Delusion itu. Itu kagak ada filsafatnya itu. Dia hanya merecoki urusan agama dengan bahasa-bahasa saintifik. Dia seorang ilmuwan ya, kita mengakui itu. Tapi bukan ranah dia untuk bicara hal-hal metafisik. Soal Tuhan tidak ada karena sains itu objek kajiannya adalah objek kajian alam indrawi. Sementara Tuhan kan non indrawi. Kok bisa-bisanya Anda menggeret pengetahuan yang objek kajiannya bersifat indrawi untuk membahas sesuatu yang bersifat non indrawi, kan nggak nyambung ya, nggak nyambung. Saya kira kita perlu adil dalam membaca atau memperlakukan pengetahuan yang kita jumpai dalam kehidupan kita itu. Ya, saya kira begitu. Ini dari tadi saya merinding ya, bukan karena ada hantu, tapi sepertinya jawaban-jawaban dari Pak Ustadz Nuruddin ini memang sudah waktunya beliau keluar nih kayaknya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa ya. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan teman-teman semua nih. Nah, ini nggak tahu ya, ini kalau menurut saya aja ya. Nanti tolong dikritisi kalau salah. Kenapa sih sekarang itu kayaknya belajar agama itu kayak kurang populer dibandingkan dengan ilmu-ilmu seperti ekonomi, politik, teknologi dan sebagainya. Kalau menurut Pak Ustadz Nuruddin bagaimana? Banyak sih sebabnya. Ya orang sekarang kan kalau belajar pragmatis ya. Tujuannya berarti kerjanya jadi apa gitu kan, penghasilannya apa. Kan sudah bukan rahasia lagi mas, kalau pengajar itu gajinya dikit. Orang minatnya jadi kurang pada akhirnya. Perhatian orang terhadap ilmu-ilmu semacam ini berkurang karena melihat kadang ini profesinya jadi apa gitu. Tapi saya masih ingat betul nasihat guru saya. Saya dulu jurusan filsafat dulu. Kan dagelan orang filsafat itu, filsafat mah katanya disuruh kerja bukan kerja dia. Mempertanyakan hakikat pekerjaan. Nanya aja kerjaannya. Disuruh menikah, disuruh kawin, ya tanya, apa hakikat perkawinan itu? Buat apa saya kawin? Kenapa harus saya yang kawin? Kenapa gak orang? Apa urgensitas perkawinan bagi diri saya? Ditanyakan berarti kagak kawin-kawin ujung-ujungnya. Tapi saya yakin betul bahwa ilmu yang kalau kita sukai, kalau kita berusaha untuk menjadi ahli dalam ilmu itu, kita akan bermanfaat. Dan alhamdulillah ternyata manfaatnya itu ketika saya pelajari dan saya berusaha untuk menjadi ahli dalam bidang akidah dan bidang filsafat itu, ternyata itu membantu saya untuk menjelaskan beginian kan. Pada akhirnya, jadi pesannya mungkin bagi siapapun nih orang yang pengen belajar ilmu agama, usahakan untuk menjadi seorang ahli.
Belajar, Anda punya kecenderungan terhadap disiplin ilmu tertentu, dalami itu, jadilah seorang ahli. Jangan memikirkan nanti kerjanya jadi apa. Kalau kita memikirkan apa yang Tuhan inginkan, Tuhan tidak mungkin mengecewakan apa yang kita mau. Itu kaidah kehidupan yang saya pegang teguh tuh. Kalau kita betul-betul menginginkan apa yang Tuhan inginkan, Tuhan meminta kita untuk beribadah, kita beribadah. Tuhan minta kita hidup benar, kita hidup benar. Tidak mungkin Tuhan mengecewakan harapan kita di kemudian hari. Saya punya prinsip semacam itu dan alhamdulillah gitu. Kemudian sisi lainnya, di samping soal pragmatis ya, soal pekerjaan, mungkin efek media sosial juga. Oke. Iya, jadi orang itu kan sekarang Mas lebih milih jadi YouTuber ketimbang guru. Cuman yang lebih gede ya kan. Orang disuruh belajar sekarang ya ada tetap aja mikirinnya itu duit juga pada akhirnya. Efek media sosial itu kadang mempengaruhi gitu ya. Mindset, cara berpikir, visi kehidupan orang itu kadang banyak dipengaruhi dengan apa yang dia tonton, dengan apa yang dia lihat, dengan apa yang dia simak. Saya kira pengaruh media sosial sekarang itu cukup besar tuh, mempengaruhi kecenderungan seseorang ya, menjauhkan orang dari agama dan seterusnya. Makanya kita perlu mengemas ulang bahasa-bahasa agama itu dengan bahasa yang relevan, yang cocok untuk nalar kekinian gitu ya. Tapi kalau di Timur Tengah minat untuk mempelajari ilmu agama ya tetap banyak gitu ya. Ya mungkin di sebagian lingkungan aja. Saya kira kecenderungan untuk mencintai agama dan ilmu-ilmu agama itu nggak akan pernah surut. Karena secara fitrah kita itu ya nggak bisa hidup tanpa bersandar pada sosok yang maha besar, yang maha agung, yang betul-betul bisa menjadi pelipur lara kehidupan kita, yang berikan kita optimisme gitu ya. Pada akhirnya, jadi naluri keberagaman itu naluri yang sifatnya fitrah Mas. Makanya dari dulu orang ateis itu minoritas. Dari dulu sepanjang sejarahnya. Kalau ada cek itu manusia paling banyak beriman atau tidak beriman, paling banyak itu orang yang beriman, ya kan? Ya kan? Kalau kita bicara nih secara statistik di dunia ini, yang ateis itu kalau misalnya berapa persen sih? Nah, itu naluri kita. Karena itu ketika kita sadar bahwa naluri keberagaman itu sebagai sesuatu yang sifatnya fitrah, maka ilmu-ilmu yang dikembangkan untuk memahami agama, saya kira nggak akan surut. Ya pasang surut wajar, tapi lenyap sih nggak bakal bisa. Manusia itu nggak bisa hidup dengan tanpa sandaran. Ada yang sandarannya patung, ada yang sandarannya tuyul, ada yang sandarannya dukun. Kita sandarannya Tuhan, milih mana? Ya udah gitu aja gitu kan. Nggak bisa tanpa bersandaran kan. Nah saya kira agama itu bisa memberikan secercah optimisme dalam kehidupan kita. Di saat Anda terhimpit dengan masalah, di saat Anda tenggelam dalam kesedihan, agama memberikan keyakinan bahwa kesedihan, nestapa yang Anda terima sekarang itu kelak akan dibalas oleh Tuhan di hari kemudian. Jadi kita itu hidup di sini tidak sia-sia gitu loh. Penderitaan yang kita dapat itu tidak terlewatkan secara sia-sia karena Tuhan menjanjikan pahala yang berlipat di alam sana. Tapi alamnya ada apa enggak? Itu pertanyaan. Itu tadi jawabannya. Ya seorang nabi nggak pernah bohong, bukti kenabiannya jelas, masa saya dustakan? Nah, saya kira begitu ya gunanya kita memahami dasar-dasar keyakinan secara mantap tuh begitu. Nah kemarin itu juga lagi rame Pak Ustadz soal sihir ya sama santet gitu. Iya. Sebenarnya ada apa enggak sih gitu. Nah kalau dari yang Pak Ustadz pelajarin gitu seperti apa ya? Ada namanya mukjizat, ada yang namanya karomah, ada namanya sihir. Ya, mukjizat dan karomah itu disebut dalam penjelasan para sarjana Muslim sebagai amrun khariq lil ada. Khariq lil ada itu artinya yang tidak biasa. Kayak tadi tuh, membelah lautan dengan tongkat. Itu kan gak biasa banget kan? Itu sesuatu yang luar biasa. Gak bisa dipelajari itu Mas. Sampai mau kursus 50 tahun sampai mati sekalipun. Gak akan bisa. Gak bisa dipelajari. Ada lagi hal yang luar biasa terlahir pada diri seorang wali. Wali ini artinya orang yang punya kedekatan khusus dengan Tuhan. Punya makom keimanan yang beda sama kita ini. Nah itu kadang tampil hal-hal ajaib dalam diri mereka sebagai bentuk pemuliaan Tuhan terhadap mereka. Ya ketekunan menjalankan syariat, menjalankan ibadah, kedekatan dengan Tuhan. Dan kadang-kadang wali itu ketika menerima hal semacam itu merasa malu. Gak mau dia itu memamerkan. Wali sungguhan ini malah gak mau. Malah gak mau. Jadi kalau ada orang wali mau mamer-mamerin, itu bukan wali itu. Wali sungguhan itu kalau ditampilkan pada dirinya sesuatu yang tidak biasa, dia merasa malu. Bahkan ada kecenderungan dia ingin mengabaikan itu karena dia ingin lebih dekat dengan Tuhan ketimbang ciptaan. Khawatir kalau dia terpukau dengan hal-hal ajaib itu, dia lupa dengan Tuhannya. Paham nggak? Ini yang perlu dipahami oleh sebagian orang. Wali sungguhan ini. Tapi cara kita tahu yang mana wali, yang mana bukan? Nah, dilihat ketekunan menjalankan syariat, kesalehannya. Kalau ada wali minum khamar ya bukan wali namanya.
Wali itu ya ahli ibadah, kemudian tekun, menjalankan agama, mematuhi Al-Quran dan Sunnah gitu kan, pikirannya nggak aneh-aneh begitu ya. Nah ada satu lagi hal yang diduga aneh, diduga luar biasa, tapi dia itu biasa gitu loh. Terlahir pada diri orang-orang yang berperilaku buruk, kadang-kadang jauh dari tuntunan agama. Kadang-kadang melibatkan roh-roh jahat gitu kan, setan, dan itu disebut dengan sihir ya. Yang perlu dicatat, sihir itu bukan khariq lil adah, bukan sesuatu yang luar biasa. Dia bisa dipelajari. Kalau mujizat, karomah itu nggak bisa dipelajari. Itu nggak bisa? Nggak bisa dipelajari, nggak ada kursusnya. Kan kita sering mendengar nih kalau di Indonesia ya, iya, ada ajian khusus gitu. Berarti itu beda ya? Beda. Nah, saya juga pengen menekankan nih, kita tuh nggak menafikan loh Mas. Ada orang-orang yang suka mendramatisasi hal-hal semacam itu. Oh, dikit-dikit ini sihir. Dikit-dikit kalau misalnya nggak ada penjelasannya, ini ada yang nempelin, ini ada tuh. Saya pernah ingat di kampung saya tuh ada dulu orang cerita begini. Ini cerita bagus nih, pencerahan kepada orang-orang yang terlalu berlebihan percaya hal semacam ini. Ya, ada orang dia meyakini betul katanya warungnya itu bangkrut gara-gara ada tuyulnya. Oke. Dia warungnya hampir bangkrut nih gara-gara ada tuyulnya. Ternyata setelah diteliti itu bukan ada tuyulnya. Memang dasar anak kecil di rumah itu banyak. Diambilin. Dia tuyulnya itu hidup gitu loh. Tuyulnya hidup. Akhirnya apa? Dia saking begitu percaya dengan tuyul itu, dia sampai pindah rumah Mas. Sampai ditinggalin itu rumah, diwariskan ke adiknya. Lihat, kepercayaan yang salah itu mengakibatkan kesengsaraan loh. Padahal itu nggak ada tuyulnya gitu loh. Kenapa Anda berlebihan percaya dengan hal semacam itu? Jin itu ada. Nggak bisa diingkari karena itu ada di Quran. Iya. Tapi pocong, tuyul, serngesot itu kepercayaan lokal yang budaya boleh diingkari gitu kan. Tapi jin itu tersampaikan oleh sumber yang terpercaya. Lihat, saya pandangan adil nih. Kalau sumber yang terpercaya kita percaya, kalau nggak terpercaya kita ingkari, oke, nggak jadi masalah ya. Kemarin tuh juga sempat ramai tuh membahas tentang Isra Miraj tuh. Iya. Nah kalau menurut Pak Ustadz tuh seperti apa tuh? Ya itu tadi, lagi-lagi nih, itu bukan ranahnya sains ya. Karena dalam peristiwa Isra Miraj itu kan ada hal-hal yang tidak biasa. Nabi Muhammad berjalan dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, kemudian naik ke langit, kemudian bertemu dengan para malaikat, bertemu dengan para nabi, disambut oleh para penduduk langit, kemudian menerima perintah sholat. Itu bukan ranah sains membahas begituan, ya kan? Jangan sok tahu tentang masalah agama gitu, serahkan pada ahli agama. Kabar tentang Isra Mi'raj itu sumbernya terpercaya apa enggak gitu loh. Ini lagi-lagi nih. Kembali kepada metode yang tadi saya sebutkan. Ternyata setelah kita cek Isra Mi'raj itu diafirmasi oleh Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna, dan seterusnya. Nah, bagaimana kita bisa meragukan? Kalau seandainya dia terbukti berasal dari sumber terpercaya. Belum lagi dengan hadis-hadis yang terbukti sahih. Ini Mas, ulama itu ngomong hadis sahih itu syaratnya ketat banget loh. Gak sembarangan. Nih supaya orang tahu ya, bahwa kalau ulama menyampaikan hadis ini sahih, itu penelitiannya luar biasa mendalam. Kenapa? Karena hadis itu bisa dikatakan sahih, pertama perawinya itu betul-betul punya integritas. Orang terpercaya gitu loh. Bagaimana saya bisa tahu orang terpercaya apa enggak? Dikaji kehidupannya itu. Biografi kehidupan itu ada. Ya Allah, dalam Islam itu kalau Anda tahu itu ilmu hadis, ada namanya biografi para perawi. Kitabnya berjilid-jilid. Ilmu rijal namanya. Supaya kita tahu nih orang yang meriwayatkan hadis Nabi ini terpercaya apakah enggak gitu loh. Kapan dia hidup, kapan dia mati, ketemu gurunya enggak, atau seterusnya. Terbukti orang terpercaya, baru diterima. Kemudian yang kedua, sanadnya harus bersambung. Jadi kalau sekarang kita terima hadis dari A, dari B, B dari C, ini orang ini harus terbukti bersambung, ketemu gitu loh. Dari mana saya bisa tahu? Dikaji biografi kehidupannya, kapan dia lahir, kapan dia wafat. Hidupnya di mana, hidupnya di mana, pernah kesini atau tidak, itu ada dalam Islam itu. Dikaji dulu, itu bukan perkara remeh loh. Mengkaji kehidupan orang hanya pengen memverifikasi hadis Nabi, itu nggak sembarangan loh. Kemudian setelah itu apa? Dicek hafalannya. Hafalannya kuat apa enggak? Karena kalau dia pelupa, bisa redaksi hadisnya itu ada yang salah, ya kan? Iya. Masuk akal kan? Dicek hafalannya. Dari mana saya tahu hafalannya kuat atau enggak? Dari riwayat-riwayat yang pernah dia sampaikan. Kalau riwayatnya banyak yang bertolak belakang, oh ini dugaan keras hafalannya ini lemah nih. Tapi kalau dia riwayatnya itu sama gitu redaksinya, oh ini hafalannya kuat. Dikaji itu riwayat-riwayatnya. Coba. Kemudian apa lagi? Yang sanadnya terbukti sahih pun, kalau dia bertentangan dengan hukum akal yang bersifat pasti, dikesampingkan terlebih dulu. Bukan menolak sabda Nabi, tapi ini bentuk kehati-hatian ulama supaya tidak menisbatkan sesuatu kepada Nabi, padahal itu nggak terjadi, gitu loh. Paham nggak? Bentuk kehati-hatian yang luar biasa itu. Tidak boleh ada namanya syuzuz, tidak boleh ada namanya illat. Ketat yang luar biasa.
Itu pengerahan daya intelektual yang sangat spektakuler bagi saya. Nggak ada itu padanannya dalam tradisi umat agama lain. Saking orang pengen hati-hatinya. Nah setelah diteliti sama para ulama, kejadian Isra Mi'raj itu tersampaikan melalui sumber yang sahih. Gitu loh. Nah sekarang saya mau nanya, masuk akal nggak sih? Nih lagi-lagi nih, masuk akal nggak? Kalau seandainya Tuhan ingin memperjalankan hambanya yang merupakan kekasihnya ini dengan perjalanan yang tidak biasa, dengan jarak tempuh yang tidak biasa, bertemu dengan malaikat dan seterusnya, selama Tuhan yang melakukan itu masuk akal nggak sih? Ya, dia masuk, alam semesta. Iya masuk akal, dia yang punya alam semesta kan? Gini loh, Tuhan kan yang punya alam semesta. Kalau dia pengen membatalkan hukum alam di saat tertentu kan bisa aja. Oh dia yang punya kok, ya kan masuk akal kan? Nah orang-orang di luar sana kadang-kadang nggak paham itu. Disangkanya itu nggak masuk akal, bertentangan hukum akal, nggak ada mas. Ya bertentangan hukum akal, itu masuk akal. Balik lagi ke konsep ketuhanan itu ya. Bagus. Dia masuk akal, dalam arti dimungkinkan secara akal. Sumbernya terpercaya lagi. Ayo, mau ngomong apa lagi Anda? Tanpa kita menjelaskan detail-detailnya ya, itu ketika detail-detail ini ada riwayat yang ditolak sebagian ulama. Prinsipnya peristiwa itu terjadi, benar-benar terjadi. Siapa yang mendustakan itu coba? Orang-orang kafir. Logika yang dimainkan gak jauh dengan orang zaman sekarang, itu tidak ilmiah katanya. Ya, orang kafir dari dulu udah bilang gak ilmiah. Enggak. Orang kafir tuh bilangnya bukan tidak ilmiah tentu. Maksud saya, orang dulu mendustakan ya kan. Ketika Nabi datang mengabarkan, didustakan sama orang-orang kan. Zaman sekarang banyak yang mendustakan itu. Banyak juga kan. Hanya bungkusnya aja yang beda-beda. Orang sekarang menggunakan sains, kemudian istilah-istilah yang seolah-olah mentereng. Intinya sama-sama mendustakan kan. Tahu Abu Bakar As-Siddiq ketika menerima informasi itu, bahwa yang mengabarkan perjalanan yang istimewa itu adalah Nabi Muhammad, kata dia itu, aku membenarkan dia dalam urusan langit. Bagaimana mungkin aku mendustakan dia dalam urusan bumi? Maksudnya perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu. Orang terpercaya jujur, bagi Abu Bakar itu gak ada alasan untuk mendustakan, langsung percaya. Makanya gelarnya As-Siddiq, yang betul-betul membenarkan kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang di sekitar Nabi yang ingkar dengan Nabi menolak dengan alasan nggak bisa diterima oleh kebiasaan normal gitu loh. Ya itu kebiasaan normal memang terjadi, tapi secara akal itu mungkin dan Tuhan melakukan itu. Kalau Tuhan yang melakukan apa sih yang mustahil? Selama itu mungkin secara akal ya. Saya kira begitu. Nah itu kan juga banyak yang mungkin bertanya gitu ya. Atau saya nonton video lah yang beredar gitu ya. Katanya dengan adanya agama justru menghambat kemajuan sebuah negara gitu. Itu pandangan Pak Ustadz bagaimana? Ya itu tadi perlu dipisahkan ya mas antara pemahaman kita tentang agama dengan agama itu sendiri. Tafsiran terhadap agama dengan agama itu sendiri. Pengamalan terhadap agama dengan agama itu sendiri. Harus bisa dibedakan. Karena orang-orang yang suka antipati terhadap agama itu kadang-kadang salah dalam memahami agama gara-gara penafsiran yang keliru tentang agama. Ada pemuka-pemuka agama nih yang gak jujur atau dia salah paham tentang agamanya ditampilkan, bikin orang geli gitu loh. Ayo orang muak dengan agama, padahal bukan agamanya yang salah. Penafsiran orang ini terhadap agama. Makanya harus cerdas ya membedakan dua hal itu. Bagaimana saya bisa tahu kalau ini agama sungguhan? Ya dari Nabi Muhammad. Dari Nabi Muhammad kan udah gak ada. Ya ada sabda-sabdanya. Gimana saya supaya paham sabda-sabdanya? Tanya ulama yang ahlinya. Yang paham bahasa Arab, memahami ilmu hadis, memahami kaidah penafsiran, tanya sama mereka. Begitu apa bukan? Kalau orang bukan ahli, nggak paham bahasa Arab, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba nyerocos bicara agama, nggak usah dengerin gitu loh. Itu bukan agama. Agama itu direpresentasikan oleh seorang manusia agung bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para nabi sebelumnya. Muhammad datang untuk melanjutkan jalan para nabi terdahulu. Kita pengen tahu bagaimana Islam yang sesungguhnya, lihat kehidupannya, lihat biografi kehidupannya, ajaran-ajarannya, petikan-petikan perkataannya dari sumber yang terpercaya. Jangan dari orientalis. Sejak awal punya niatan yang kurang bagus, ya kan? Atau jangan dari orang yang baca buku terjemahan. Tanya sama yang orang paham. Baru ketika Anda katakan ini agama. Nah, saya kira itu orang yang bersikap anti terhadap agama itu, dalam pengamatan saya sih rata-rata begitu. Kalau agama itu ditampilkan sebagaimana adanya, dengan pemahaman yang tepat, argumen-argumen yang jelas, tidak menghambat kemajuan lah. Sama sekali. Karena kan banyak juga kan, pasti Pak Ustadz suka nonton kan kalau di medsos gitu.
ini negara-negara sana nggak punya agama tapi maju ekonominya, teknologinya. Dan ini apakah agama menghambat apa gimana? Enggak, gini. Itu sunnah kehidupan yang Tuhan berlakukan bagi semua manusia secara universal nih. Orang yang berusaha manfaatkan kemampuannya, berusaha untuk meneliti akan menghasilkan buahnya. Itu nggak pandang agama, Mas. Kehidupan ketentuan semacam itu, orang yang berusaha, bersungguh-sungguh dengan usaha, mau kafir mau muslim dia akan memetik buahnya. Itu nggak pandang agama, sunnah kehidupan yang satu ini, gitu ya, paham ya? Jadi kita nggak mengingkari orang Barat itu maju dan punya sains dan teknologi karena mereka mendaya gunakan nalarnya, kemudian mengerahkan kemampuannya, manfaatkan waktunya untuk memproduksi pengetahuan yang bermutu bagi peradaban. Kita nggak mengingkari dan itu tidak tidak menafikan pentingnya agama karena agama itu berjalan di ranah pembentukan moral, menuntun batin, supaya tercerahkan, supaya tersejukkan. Orang punya masalah, punya sandaran, punya rasa optimisme. Saya mau nanya sekarang, andaikan manusia berada di puncak kemajuan peradaban intelektualnya. Kalau moralitas itu lenyap, batin terasa kering, apa maknanya Mas kemajuan itu? Ya sekarang misalnya... meaningless kan pada akhirnya kan? Punya uang banyak, ternyata kosong gitu kan? Bagus. Gak bahagia juga. Iya. Jadi kehidupan kita itu perlu dilengkapi dengan tuntunan yang mengolah nafsu kita, mendidik hawa nafsu kita, menjadi pelipur lara bagi batin kita di saat kita terhimpit, di saat kita punya masalah. Agama datang untuk mengatur kehidupan kita. Agama datang kadang-kadang dengan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang gak bisa dijelaskan oleh akal sepenuhnya. Agama menjelaskan. Saling melengkapi pada akhirnya gitu loh. Asalkan agama ini dipahami dengan tepat. Itu kata kuncinya. Jangan dipahami dengan pemahaman yang sesat. Saya kira begitu aja kuncinya. Dari mana saya bisa tahu ini pemahaman tepat atau cacat? Ya lihat kaidah-kaidah keilmuan, lihat penjelasan para ahlinya. Saya sendiri kalau pengen tahu penelitian saintifik, saya tanya sama saintis kan. Saya itu sungguhan kan. Bukan orang yang mahasiswa S1 kemudian baru belajar kemarin kemudian dia mau teoritisasi dan lain-lain. Saya tanya saintis beneran. Saya kira kita perlu kearifan semacam itu gitu loh. Bicara tentang satu bidang menurut penjelasan para ahlinya supaya kita tidak terjatuh dalam kesalahpahaman. Saya kira begitu. Oke, makasih nih Ustadz Nuruddin ya. Kita udah panjang lebar pembahasan tentang agama dan bisa dibilang ya logika mungkin ya. Agama dan logika. Sehat selalu Pak Ustadz ya. Insya Allah. Terima kasih banyak. Semoga makin penjelasannya nanti makin banyak dan beragam lagi untuk para penonton. Itu dia guys episode dari Lika-Liku Akhir Zaman kali ini ya. Siapa lagi yang besok kalian pengen undang boleh banget komen di bawah. Gue rasa cukup demikian. Gue Fajar Aditya, Pak Ustadz Nuruddin undur diri. Ciao. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.